Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Banati al-talibat al-fasl al-awwal. طيب في هذا اليوم سنتعلم في درس الفقه عن الزكاة. Ya, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Ya, ini adalah buku kedua. Ya, buku kedua. Kamu semua belum ada buku, ya, so sudah bacakan dahulu, ya, setidaknya sudah bagi pengetahuan, ya, maklumat tentang zakat ini, ya. Nanti kalau udah masuk pondok sini, kita bagilah bukunya, oke? Baik, zakat, ya, kita bahas dari pengertian dulu, kita kaji dari pengertian daripada zakat. Zakat semua dah tahu, ya. Setiap bulan Ramadan, ya, itu pasti ramai-ramai orang berzakat, ya kan? Berzakat. Antuna semua pun dah tahu dalam rukun Islam, ya, itu ada zakat, ya. Ada zakat. Nah, zakat ini apa? Ya, yang kalian tahu pasti hampa tahu zakat itu mengeluarkan beras atau mengeluarkan uang, nah, gitu kan? Tapi zakat maknanya sendiri itu apa? Ya, makna zakat ini apa? Ya, zakat diambil dari bahasa Arab az-zakah. Ya, az-zakah ini artinya adalah dalam bahasa Arab itu zakah. Itu artinya bersih. Bersih atau ada makna lain pula artinya tumbuh. Ya. Secara istilah atau secara kata dalam bahasa Arab zakah itu artinya bersih atau tumbuh. Ya, boleh tulis. Boleh ambil pen, ambil buku tulis, boleh dicatat lah, boleh catat apa yang penting. Okay. Zakat, ya, dari bahasa Arab maknanya apa? Tumbuh atau bersih. Nah, secara istilah, ya, secara istilahnya, istilah bahasa Arab zakat ini sejumlah harta yang diambil dari orang-orang tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi harta yang diambil dari orang-orang tertentu. Orang tertentu maksudnya apa? Orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, ya. Diberikan kepada golongan yang berhak, ya, asnaf yang berhak atas zakat itu. Dan dengan syarat-syarat, ada pula syarat-syaratnya, ya, berapa harus keluarkan zakatnya, macam itu. Nah, zakat ini kenapa disebut zakat? Disebut zakat karena untuk mensucikan, ya, mensucikan diri ataupun mensucikan harta. Jadi memang Allah tuh sudah tetapkanlah di antara harta orang-orang muslim yang kaya itu terdapat hak bagi orang yang miskin. Jadi Allah titipkan, ya, dalam harta orang yang kaya yang berlebih itu harta orang miskin, ya, supaya ada hubungan, antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Jadi bukannya yang kaya ya sudah kaya sahaja, tak mau menyapa orang miskin, tak mau membantu orang miskin, atau tak ada hubungan, tak ada silaturahmi dengan orang miskin. Tapi dititipkan oleh Allah daripada harta orang-orang kaya itu harta orang atau bahagian dari orang miskin, ya, supaya orang kaya ini datang pada orang miskin memberi harta, ya, so terjadi hubungan, bersilaturahmi, saling memberi, gitu, ya. Takkan ada orang kaya kalau tak ada orang miskin, ya kan? Kalau semua orang kaya tak akan sebut kaya, ya sudah, ya, tak ada yang kaya. Ya, jadi orang kaya tidak boleh berlagak terhadap orang yang miskin. Ya, memang itu sudah Allah tetapkan, ya. Nah, kemudian tumbuh, ya, setelah bersih dan tumbuh dari harta itu akan tumbuh kebaikan yang lain tadi, ya, kebaikan memberi, menyambung silaturahmi, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Allah tambahkan hartanya berlipat-lipat lagi, ya. Itulah. Nah, kemudian dalil-dalil, ya, dalil atau asas-asas dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang zakat, tentang kewajiban berzakat. Zakat itu wajib, ya, zakat wajib. Yang pertama adalah waqimus sholata wa atuz zakat, ya.
waqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Al-Baqarah ayat 110. Yang perlu digarisbawahi adalah waqimus sholata wa atuz zakah. Di situ Allah sandingkan ya, Allah tempatkan aqimus sholah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya, bayarlah zakat. Situ perintah. Pertama, sholat itu adalah untuk sebagai hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, antara hamba dengan Sang Pencipta. Nah, kemudian disandingkan, didampingkan dengan zakat. Nah, zakat sebagai hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Macam itu. Yang kedua, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasala alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini perintah Allah pada Nabi Muhammad ya. Ambillah zakat. Jadi ini sepatutnya dipaksa. Ya, kena paksalah. Ambil zakat. Ya, bukan kita menunggu untuk ambil zakat ya, atau ini pada waktu itu untuk Rasulullah. Bukan Rasulullah menunggu, ayo siapa yang berzakat ditunggu saja, tidak, tapi diperintahkan untuk ambil. Ambillah. Oh, di sana orang kaya. Oh, dia orang kaya. Nah, maka hitunglah, kira harta dia berapa yang harus dikeluarkan zakatnya, ambil untuk zakat, bagi pada orang miskin, orang fakir. Nah, macam tuh ya. Jadi ambil zakat, ambil itu lajnah zakat ya, tahu ya, ambil zakat yang bertugas mengambil zakat dan membahagikannya kepada fakir miskin. Itu memang kena ambil ya, kena ambil daripada harta orang kaya. Kalau ada yang tidak berzakat, diingatkan ya, kamu kaya, hartamu banyak ya, sudah berzakat atau belum, macam itu. Kemudian daripada hadis, bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa muhammadan rasulullah wa iqami shalah wa ita'i zakah wa haji wa shaumi ramadan ya. Ada ita'i zakahnya di situ ya. Islam didirikan atas 5 perkara, diantaranya adalah zakat ya. Nah, itulah dalil-dalil atau asas-asas dalam Al-Quran dan hadis tentang zakat ya. Zakat itu nanti banyak ya, zakat banyak macamnya. Yang kita ketahui pasti adalah zakat fitri. Nanti ada zakat harta atau zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat penghasilan ya, gaji, elaan, macam tu. Zakat simpanan, emas, itu semua ada zakatnya. Nah, sekarang syarat-syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ya, tidak semua pemilik harta wajib menunaikan zakat. Harta itu kan semua apa yang kita miliki ya, ada rumah, ada kereta, ada motor, ada basikal, benda-benda yang kita punya itu semua adalah harta, tapi tidak semua itu diwajib zakat ya, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah Islam, mesti yang memerintahkan zakat. Agama apa? Agama Islam ya, walaupun dekat agama-agama lain itu ada juga perintah untuk mengeluarkan harta ya, tapi mungkin tidak disebut dengan zakat ya. Yang zakat itu dalam Islam. Perintah zakat hanya ditujukan kepada orang Islam. Maka orang yang di luar Islam tidak wajib berzakat sekalipun dia memiliki banyak harta. Ya. Kalau pada zaman Rasulullah dahulu, di bawah pemerintahan Islam, ya, Rasulullah mewajibkan zakat bagi orang-orang Islam. Adapun bagi orang-orang yang non-Islam, ya, non-Muslim, maka mereka kena bayar pajak. Ya, mereka kena bayar pajak yang non muslim. Jadi sama saja, yang non muslim pajak, yang muslim membayar zakat ya. Pajak
pajak dari orang non muslim ini pun untuk keselamatan depa ya. Jadi dengan mengeluarkan pajak, nah itu Rasulullah atau umat muslim menjaga keamanan, keselamatan mereka ya, keselamatan depa dan kebebasan untuk beribadah ya, bagi yang Nasrani, yang Yahudi ya, yang belum masuk Islam boleh beribadah bagaimanapun. So yang kedua adalah merdeka. Ya, merdeka maknanya dia tidak sebagai budak. Tapi zaman sekarang ini udah tak ada lagi lah budak lah. Zaman Rasul dulu ada ya, budak itu kan dibeli ya. Kita kena beli budak, maknanya dia menjadi milik kita. Ya, budak itu, orang itu menjadi kepunyaan kita. Kemudian milik yang sempurna ya. Sesuatu yang tidak sempurna kepemilikannya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, seperti piutang pada seseorang yang mengingkarinya atau harta yang dicuri, maka pengeluaran zakatnya apabila harta itu telah kembali kepada pemiliknya ya. Saya punya emas banyak tapi emas saya dicuri orang, ya sudah, dia tidak mengeluarkan zakatnya ya. Atau harta yang saya punya itu ya berkongsi dengan saudara saya, kongsi dengan kakak saya, kongsi dengan abang saya ya, sehingga itu milik separuh-separuh yang kalau dikira itu tidak sampai nisab zakat, nah itu tidak dikeluarkan zakatnya ya. So mencapai nisab itu apa? Had ya, had berapa yang kena dikeluarkan zakat ya. Berapa banyak harta yang kita miliki sehingga kita harus mengeluarkan zakat. Nisab had minimum harta yang mulai wajib dikeluarkan zakatnya. So 5 adalah mencapai 1 tahun atau dalam bahasa Arabnya haul ya, 1 tahun. Kalau kita sudah memiliki harta itu selama 1 tahun, maka kita kena keluarkan zakatnya ya. Macam zakat fitri kan 1 tahun sekali ya, masa Ramadan saja ya, bulan-bulan lain tidak, itu setahun sekali. Zakat simpanan ya, harta simpanan, emas harta emas atau harta perak ya, atau investasi atau tabungan ya. Tabungan, saya punya duit dekat bank tuh ada 100 juta ya. Ditabung selama 1 tahun ada, di sini berapa ya? Ada 30.000. Ada 30.000 misalkan ya, selama 1 tahun itu. Nah, maka itu kena dikeluarkan zakatnya ya. Setelah 1 tahun. Nah, itu jadi syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah merdeka atau bebas ya, bebas tidak terikat, tidak sebagai budak. So yang ketiga adalah milik yang sempurna ya, harta itu milik dia memang. Yang keempat sampai pada nisab. Yang kelima adalah sampai haul atau 1 tahun ya. Itu dulu saja ya sebagai pembukaan, sebagai permulaan start kita tentang zakat. Esok kita sambung lagi tentang barang apa yang dikeluarkan zakatnya dan berapa zakatnya. Oke. Ayo, alhamdulillah rabbil alamin wa ma najah bi kulli amrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.